Perlindungan terhadap anak kembali diuji. Di Bolan Mongondo, Sulawesi Utara, kasus pelecehan justru terjadi di sebuah sekolah menengah kejuruan melibatkan seorang siswi sebagai korban dan 5 temannya. Kami sengaja menyunting video pelecehan seksual yang viral di media sosial ini karena tidak pantas dan demi kenyamanan Anda. Dalam video yang terjadi 26 Februari yang lalu, para pelaku yang terdiri dari 3 siswa dan 2 siswi melecehkan rekannya, seorang siswi lain di dalam ruang kelas sebelum guru masuk ruangan. Kelima pelaku pelecehan telah diperiksa polisi di bawah pendampingan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak setempat. Bahkan sejak hari Rabu, kelimanya telah ditetapkan Polres Bolang Mongondo sebagai tersangka. Mereka dijerat dengan pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak yang ancaman hukumannya minimal 5 tahun penjara dan maksimal 15 tahun. Namun demikian, para pelaku tidak ditahan dan hanya dikenakan wajib lapor karena mereka masih berstatus pelajar dan ada jaminan dari orang tua. Sekitar jam 1 atau sampai jam 3 sore pelaksanaan gelar. Jadi statusnya dari didik kita naikkan jadi tingkat sidik. Jadi di sini sudah ada anak berhadapan dengan hukum, 5 orang kita tetapkan sebagai tersangka dan 1 orang korban tersebut. Dan kita semua ingin memastikan kondisi anak-anak, baik korban maupun pelaku. Di antara mereka sudah kita tanya bahwa pelaku menyadari kekeliruan perbuatannya dan ingin meminta maaf kepada publik. Lalu kemudian yang kedua, korban kita ingin pastikan bahwa tidak ada masalah di psikologisnya. Oleh karena itu hari ini tim psikolog dan pekerja sosial bekerja untuk mendalami itu, dan kita berharap semuanya bisa kita dampingi sampai waktu yang dibutuhkan oleh mereka. Tren kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia termasuk kekerasan seksual tidak menunjukkan tren menurun. Dari data 2016 hingga 2019, kasus kekerasan seksual terhadap anak naik signifikan. Menurut Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK, seperti yang kami kutip dari Lokadata, jumlah kasus yang dilaporkan tidak sampai 50 kasus pada 2016 dan jumlahnya berlipat-lipat hingga 350 kasus sepanjang tahun 2019. Kasus pelecehan seksual seorang siswi SMK oleh 5 rekannya di Bolang Mongondo tidak lain adalah puncak dari gunung es kekerasan terhadap anak di Indonesia. Anak sebagai korban wajib mendapatkan perlindungan negara, sedangkan anak sebagai pelaku kejahatan perlu diperlakukan khusus secara hukum dari pelaku dewasa. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, kasus pelecehan seksual seorang siswi di sebuah SMK di Bolang Mongondo, Sulawesi Utara mengingatkan kita bahwa kekerasan terhadap anak, baik melibatkan anak sebagai korban maupun pelaku ini masih nyata terjadi di dunia pendidikan. Lalu mengapa pelecehan melibatkan anak di sekolah ini kemudian masih saja terjadi, dan bagaimana pula sebaiknya penanganan dari aspek hukum maupun sisi psikososialnya? Di studio Sapa Indonesia Pagi sudah hadir Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Pak Susanto. Selamat pagi, Pak Susanto. Selamat pagi, Mbak. Dan ada pula Ketua Asosiasi Psikologi Forensik atau APSIFOR, Ibu Reni Kusumawardani. Selamat pagi, Bu Reni. Pagi, Mbak. Dan kami juga telah terhubung melalui sambungan Skype dengan Kabid Humas Polda Sulawesi Utara, Kombes Pol Jules Abbas. Selamat pagi, Pak Jules. Selamat pagi, Mbak. Iya, saya mau ke Pak Jules terlebih dahulu. Pak, terkait dengan kasus ini, setelah pemeriksaan kelima pelaku, apa saja hasil yang didapatkan oleh pihak kepolisian? Baik, jadi dapat saya sampaikan terkait dengan perkembangan kasus sejauh ini, kami dari pihak Kepolisian Sulawesi Utara khususnya dalam hal ini Polres Bolang Mongondo ya telah melakukan pemeriksaan terhadap kelima siswa maupun siswi salah satu sekolah menengah kejuruan yang ada di Kabupaten Bolang Mongondo. Sejauh ini hasil pemeriksaan kami yang telah kami lakukan pemeriksaan awal, dari motif yang dapat kami sampaikan, kami dapati bahwa motif dari para pelaku ini hanya sekedar iseng atau bercanda. Jadi guyonan menjelang kedatangan guru di kelas. Berarti berlangsungnya adalah di sela-sela jam pelajaran begitu ya, Pak ya? Benar sekali, Mbak. Jadi para siswa ini melakukan keisengan di sela-sela jam pelajaran. Kemudian kami juga telah mengidentifikasi korban. Dalam hal ini merupakan teman dari para siswa maupun siswi yang sama dan bersekolah di sekolah yang sama.
Itu beberapa pemeriksaan yang sudah kami lakukan sampai sejauh ini, Mbak. Apakah diketahui Pak tindakan perundungan seperti ini baru terjadi sekali terhadap korban atau sudah sering kali dialami korban? Dari hasil sementara yang kami dapatkan, kejadian ini baru dialami oleh korban untuk pertama kalinya. Sehingga korban sampai saat ini masih mengalami trauma. Tapi dalam hal ini juga kami sudah bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, yang khususnya yang ada di Provinsi Sulawesi Utara. Dan kemarin siang, sejak kemarin, kami juga kedatangan salah satu deputi dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak untuk memberikan konseling. Jadi sudah ada tim konseling yang mendampingi pihak pelaku maupun korban. Dan sampai saat ini tim konseling juga masih tetap mendampingi di Bola Mongondo, Mbak. Ya, Pak Julius, sebelum kita masuk ke perbincangan di studio, apa saja yang telah kemudian dimintai pertanggungjawaban dari pihak sekolah karena ini terjadi di lingkungan sekolah dan pada jam jeda antar pelajaran pula? Artinya masih di jam sekolah. Baik, jadi terkait dengan pemeriksaan, tentunya kami juga akan meminta keterangan. Ya, mengambil keterangan dari pihak guru maupun sekolah. Di samping itu kami juga akan mengambil keterangan dari teman-teman pelaku, dari siswa maupun siswi yang kemungkinan juga mengetahui kejadian tersebut. Ini karena kejadiannya sudah agak lama. Jadi sudah kurang lebih 2 minggu yang lalu, namun baru diunggah di salah satu WA story dari pelaku, dari salah satu pelaku. Demikian, Mbak. Baik, Pak Julius, nanti kami akan tentu bertanya lagi kepada Anda. Saya masuk dulu ke Pak Susanto di studio kami. Pak Susanto, melihat kasus ini terjadi di lingkungan sekolah, pelakunya juga adalah sesama pelajar, dan kemudian sudah di usia remaja begitu. Nah, apa yang ditelan oleh KPAI dalam kasus ini? Ya, memang KPAI sebagaimana mandat Undang-Undang 35 2014 sebenarnya kan by mandat negara adalah pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Di antaranya adalah bagaimana memberikan advokasi kepada pemerintah, kepada penyelenggara negara, termasuk juga pemerintah daerah, memastikan bagaimana regulasi yang ada semakin ramah anak dan sebagainya. Itu juga bagian dari advokasi dan upaya pengawasan yang terus dilakukan ya dari waktu ke waktu. Dari sisi regulasi sebenarnya Permendikbud 82 2015 itu sebenarnya sudah sangat jelas ya dan juga cukup rigid bahwa satuan pendidikan itu memang harus melakukan berbagai upaya pencegahan dan penanganan ya, termasuk penanggulangan terkait dengan kasus-kasus seperti ini, termasuk juga melakukan katakanlah deteksi dini, apakah ini anak potensial menjadi korban, apakah anak ini potensial menjadi pelaku dan sebagainya. Karena kalau lihat dari potret ya kasus-kasus di lingkungan satuan pendidikan dan juga di lingkungan ya komunitas anak-anak kita itu kan setidaknya ada 5 tipologi kekerasan ya. Satu adalah kekerasan terbuka, misalnya grup dengan grup, katakanlah seperti tawuran dan lain sebagainya. Bullying itu bisa juga grup dengan grup, itu juga sering terjadi. Makanya kalau kita lihat case-nya ini kan sebenarnya tidak dilakukan oleh pelakunya tidak satu orang, tetapi berkelompok. Dan itu terbuka ya. Yang kedua adalah kasus kekerasan dengan tipologi tertutup ya. One by one sangat mungkin terjadi, misalnya melakukan sesuatu ancaman di tempat tertentu misalnya, itu bisa saja terjadi dan beberapa kasus terjadi. Yang ketiga adalah kekerasan agresif ya, untuk mendapatkan sesuatu, katakanlah misalnya minta sangunya teman, minta sesuatu uang dan sebagainya, itu juga terjadi. Yang ketiga, yang keempat adalah kekerasan defensif. Itu dalam banyak kasus anak terpaksa melakukan kekerasan karena dia mendapatkan ancaman sebagai bentuk perlindungan dirinya. Tetapi yang terakhir adalah kekerasan yang katakanlah terjadi secara insidental. Nah, kekerasan dalam bentuk insidental ini seringkali kadang-kadang karena terkondisikan oleh lingkungan ya. Anak mencoba katakanlah bercanda, sebagai responnya ada dia terus kemudian melakukan bully atau kekerasan pada temannya. Kami masih terus ya nanti koordinasi untuk mendalami kasus ini, tetapi saya kira tim Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga cukup responsif mendalami kasus ini, tetapi yang pasti bahwa
Kalau kemudian ini betul sebagai bentuk katakanlah dia melakukan bully sebagai bentuk candaan, itu hemat kami yang penting didalami adalah apakah ini anak yang bercanda itu sudah sering terjadi, kemudian sampai bentuknya melakukan seperti itu, apakah juga sebelumnya pernah ada kasus-kasus seperti itu di lingkungannya atau seperti apa? Karena dianggap kemudian ini hal yang biasa dilakukan atau sebagai hal yang gitu biasa. Itu hemat kami memang penting didalami sebagai bentuk evaluasi di layanan pendidikan kita. Ya, saya ke Ibu Reni dulu, Bu. Tadi dikatakan memang ini bercanda atau iseng, ya dikatakan oleh pihak kepolisian setelah ditanyai dari kelima pelaku. Apa yang kemudian membuat para remaja ini bisa melakukan hal seperti itu, pelecehan yang kemudian perundungan yang dikatakan iseng. Padahal ini sudah memasuki ranah ya pelecehan seksual di lingkungan sekolah. Iya, kalau kita lihat ini kan dilakukan oleh remaja, di mana pelakuan perundungan ini juga dilakukan bersama-sama. Jadi kita memang bisa memahami dalam arti begini, bahwa anak-anak ini adalah fase anak-anak yang memang di fase iseng begitu. Banyak keisengan-keisengan yang sangat mungkin untuk dia lakukan. Sehingga yang paling penting sebetulnya saya juga sependapat dengan Pak Santo tadi, yang paling penting adalah bagaimana sistem di sekolah atau di lingkungan remaja lainnya itu yang mampu untuk menjadi kendali. Jadi kenapa sih mereka iseng seperti ini? Karena kalau kita lihat ya di dalam keseharian kita, ngelihat orang jatuh gitu itu kan kayaknya hore gitu ya, malah pada ketawa. Ngelihat orang menderita gitu malah jadi ketawa. Nah ini yang bisa menjadi pencetus keisengan-keisengan, mungkin betul tujuannya hanya sekedar untuk merasa bersenang-senang saja, sehingga ada empati yang terlupakan di sini. Mereka lupa bahwa korban ini akan begitu sangat menderita. Apalagi yang melakukan bukan hanya pria, ada perempuan juga, betul. Teman siswinya juga. Ini konformitas ya, kelihatannya mereka jadi saling menyesuaikan diri untuk menyamakan perilaku bersama-sama begitu. Baik. Yang mungkin jika sendirian belum tentu mereka juga akan berani melakukannya. Maka penting untuk ditelusuri lebih lanjut, apakah pelakunya ini memang anak-anak yang punya kecenderungan kuat untuk melakukan satu tindak agresivitas seperti itu, atau memang ini bentuknya adalah konformitas remaja yang kurang teladan, kurang perkembangan rasa empati yang diperhatikan. Ya, tentu kita harus mencari juga jawabannya apa yang bisa kita lakukan untuk mengantisipasi hal ini kembali terjadi. Kita akan obrolkan lagi usai jeda, kami kembali.